Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ketemu lagi dengan saya, Suardi. Pada video kali ini kita akan berbicara terkait dengan tulisan saya mengenai simbolik violeng menggunakan suatu media PowerPoint dengan teks bahasa Inggris. Namun tetap dalam penjelasannya saya akan menjelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia karena keterbatasan dalam hal komunikasi menggunakan bahasa Inggris. Terima kasih. Baik, judul tulisan saya adalah The Symbolic Violin Toward Private School Student Tour Stereotype Frame in Bantaing District of Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, mengapa siswa sekolah swasta mendapatkan kekerasan simbolik dari aktor-aktor sekolah negeri? Karena adanya different economic capital ownership yang berbeda. Sekolah negeri memiliki fasilitas dan material dalam hal pengelolaan dana BOS yang lebih banyak dibandingkan dengan sekolah swasta. Yang kedua adalah different social capital ownership karena sekolah negeri memiliki relasi dengan pemerintah yang lebih bagus dibandingkan dengan sekolah swasta. Juga memiliki hubungan dan jaringan dengan masyarakat dan suatu komunitas-komunitas yang terbentuk dalam suatu komunitas MKKS. Yang ketiga adalah different culture capital ownership karena siswa sekolah negeri memiliki pengetahuan, skill, sikap, dan penampilan yang ternyata lebih bagus dibandingkan penampilan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh siswa sekolah swasta. Yang keempat adalah adanya different symbolic capital ownership terkait dengan prestise masyarakat dan status sosial masyarakat, status sosial yang ada di masyarakat. Sekolah negeri memiliki semua ini, memiliki public prestise, memiliki social status dibandingkan dengan sekolah swasta. Dan yang terakhir ada modal different religion capital ownership. Ini adalah modal yang tidak pernah dibicarakan oleh Firi Bourdieu dalam berbagai teoritisnya yang hanya menjelaskan terkait dengan ekonomi kapital, sosial kapital, culture kapital, dan simbolik kapital. Ternyata dalam masyarakat ada religion capital ownership yang bisa digunakan untuk melakukan suatu pertarungan memperebutkan suatu dominasi. Apa aspeknya? Yaitu adalah public trust dan spiritual leadership. Public trust ini karena masyarakat ternyata percaya kepada sekolah swasta, memberikan suatu pengetahuan dan pemahaman kepada anaknya terkait dengan pemahaman agama. Spiritual leadership ini terkait dengan kepemimpinan spiritual. Ternyata setiap aktivitas keagamaan di masyarakat itu lebih didominasi oleh aktor-aktor sekolah swasta. Selanjutnya adalah bagaimana dominasi sekolah negeri terdiri dari dua dominasi. Yang pertama adalah dominasi kuantitas, yang kedua adalah dominasi kualitas. Dominasi kuantitas terdiri dari dominasi infrastruktur, dominasi guru PNS yang lebih banyak, dominasi siswa dan alumni yang lebih banyak, dominasi staf tenaga kependidikannya itu lebih banyak, dan dominasi pengelolaan dana BOS. Meskipun dana BOS itu setiap siswa itu sama, namun dia diberikan berdasarkan jumlah siswa. Jumlah siswa sekolah swasta itu lebih sedikit dibandingkan jumlah siswa sekolah negeri yang lebih banyak. Dominasi terhadap kualitas terdiri dari dominasi kualitas perencanaan pembelajarannya, dominasi terhadap proses pembelajaran, dominasi terhadap output pembelajaran. Itu lebih bagus sekolah negeri dibandingkan dengan sekolah swasta. Dominasi yang terakhir, dominasi kualitas, itu terkait dengan dominasi kualitas akreditasi. Sekolah negeri memiliki kualitas akreditasi yang lebih bagus karena sekolah negeri itu sudah banyak yang akreditasi A, sedangkan sekolah swasta belum ada yang akreditasi A. Selanjutnya terkait dengan tipe-tipe dominasi. Berdasarkan hasil penelitian,
ada tipe dominasi kelas dominan terhadap kelas populer dan kelas berjuasi yang selevel, artinya sekolah negeri mendominasi sekolah negeri yang lain yang selevel, misalkan sekolah SMA mendominasi sekolah madrasah aliyah. Yang selanjutnya adalah ada dominasi kelas dominan terhadap kelas populer dan kelas berjuasi yang tidak selevel, seperti dominasi sekolah menengah atas terhadap sekolah menengah di bawahnya, misalkan sekolah menengah pertama. Yang ketiga adalah adanya dominasi kelas dominan terhadap kelas populer dan kelas berjuasi yang selabel itu artinya satu naungan, seperti SMA mendominasi SMP yang selabel itu seperti di bawah naungan Kementerian Pendidikan, sama-sama di bawah naungan Kementerian Pendidikan, sama-sama di bawah naungan Kementerian Agama. Dan yang selanjutnya adalah tipe dominasi kelas dominan terhadap kelas populer dan kelas berjuasi yang tidak selabel, artinya sekolah yang di bawah Kementerian Pendidikan mendominasi sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Kementerian Agama. Selanjutnya terkait dengan simbolik violent atau stereotype. Dengan melalui stereotype itu ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah ada stereotype negatif yang diberikan kepada siswa, sifatnya individual, dan untuk sekolah swasta yang sifatnya kelompok yang diberikan oleh orang-orang yang berada di outgroup di sekolah tersebut karena diberikan oleh aktor-aktor sekolah negeri. Yang kedua adalah stereotype positif untuk siswa sekolah negeri sifatnya individual, dan untuk sekolah negeri itu sendiri sifatnya kelompok yang didapatkan dari in-group sekolah. Artinya stereotype itu dikonstruksi oleh aktor-aktor sekolah negeri itu sendiri. Yang selanjutnya adalah stereotype positif untuk siswa sekolah swasta sifatnya individual, dan untuk sekolah swasta itu sendiri sifatnya kelompok yang didapatkan melalui in-group, artinya diproduksi oleh aktor-aktor sekolah swasta sendiri. Ini adalah stereotype varian symbolic violent, terdiri dari 2 tipe. Ada tipe stereotype negatif, ada tipe positif. Kedua tipe ini memiliki suatu tujuan yang mengarah pada 2 aspek. Yang pertama adalah dekonstruktif dan yang kedua adalah konstruktif. Tujuan yang konstruktif itu menghasilkan 2 outcome yang berbeda, yaitu dekonstruktif dan konstruktif. Di mana wilayah kekerasan simbolik yang negatif itu wilayahnya terletak ketika stereotype yang tipe negatif memiliki tujuan yang dekonstruktif menghasilkan outcome yang dekonstruktif. Maka ini adalah kekerasan simbolik yang bersifat negatif. Namun ada kekerasan simbolik yang bersifat positif jika stereotype tipe negatif memiliki tujuan dekonstruktif, namun outcome yang dihasilkan adalah konstruktif. Kenapa bisa konstruktif? Karena ada aktor-aktor sekolah swasta atau siswa sekolah swasta menjadikan stereotype negatif ini sebagai motivasi untuk melakukan suatu pertarungan. Pertarungan dengan mengoptimalkan suatu modal yang dimiliki. Sehingga dia sifatnya adalah simbolik violent positif. Nah, jika stereotipnya positif, tujuannya konstruktif dan outcome-nya konstruktif, ini wilayahnya adalah konstruksi stereotip dan dekonstruksi makna stereotip yang biasa diproduksi oleh sekolah negeri, dan bisa juga sekolah negeri memproduksi stereotip negatif. Jadi untuk sekolah negeri dia arahnya 2, negatif dan positif. Sedangkan untuk sekolah swasta itu hanya sejauh ini hasil penelitian hanya memproduksi stereotip positif yang tujuannya konstruktif, memiliki outcome yang konstruktif. Tujuannya utamanya ini adalah mengkonstruksi stereotip dan melakukan dekonstruksi makna stereotip seperti makna sekolah
Pembuangan itu dikonstruksi menjadi sekolah yang penyelamat, menyelamatkan generasi bangsa. Selanjutnya adalah Field of Symbolic Violence, terdiri dari 4 poin utama. Yang pertama adalah ternyata sekolah negeri dalam Field Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng, Indonesia, itu menduduki dominasi. Di aspek yang lain, sekolah swasta ingin sekali melakukan merubah dominasi yang selama ini dimiliki oleh sekolah negeri. Dan yang ketiga adalah ternyata sekolah negeri di lain sisi juga terus mempertahankan dominasi karena tidak mau kalah dengan sekolah swasta. Sehingga yang terjadi adalah sekolah negeri dan sekolah swasta sama-sama melakukan pertarungan untuk merebut suatu dominasi yang ada dalam masyarakat. Terima kasih. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.